Dajjal itu ketika sekarang adidayanya Cina, Dajjal itu Cina. Ketika dulu sebelum Amerika muncul, Dajjal itu Yahudi. Berarti Dajjal ini musuh para nabi semua. Bahkan ada nabi yang terbunuh, Nabi Zakaria. Kalau Nabi Muhammad berdoa tidak diterima, masa doa Bang Dik diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memiliki nama-nama yang begitu indah. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Najis, Jabar, Mutakabir. Satu saja nama yang indah itu terpercik jatuh menetes ke dalam aliran darah kita. Yang penuh dengan marah, melahirkan amarah, berujung dendam pasti akan sirna seketika. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa selalu memuji namanya dalam zikir kita. Salam salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Beliaulah sang kekasih yang menjadi teladan kita sehingga kita mengenal nama-nama yang indah itu. Mudah-mudahan ya kita bisa berjumpa lagi nanti di surganya Allah yang terbaik. Ya. Sahabatku semua, inilah channel Rumi Jakarta. Cafe Rumi Jakarta yang kita cintai. Dan saya Dik Doang tidak sendiri. Dik Doang bersama dengan gurunya, sahabatnya. Masya Allah, Buya Raji Hazim. Sehat Buya? Alhamdulillah baik. Buya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin menjelaskan itu tongkat apa? Ini tongkat nemu tadi Bang. Buya ini selalu menyimpan rahasia-rahasia. Tapi kali ini kita akan kuak rahasia tentang tema kita luar biasa ini, pasukan Al-Badr. Pasukan Al-Mahdi. Betul, namanya Al-Badr. Ya, namanya Al-Badr. Al-Badri. Ya. Dan kita tidak akan bicara tentang banyak tentang Al-Mahdi karena pernah kita bahas ini dan sudah selesai. Kita ingin lebih membahas tentang pasukan, Bu ya. Ini mesti digarisbawahi, Bu ya. Siapakah yang termasuk dengan pasukan Al-Mahdi ini yang kita sebut dengan Al-Badr. Ya. Jadi agak rancu sedikit nih, Bu ya. Karena di tengah masyarakat yang berkembang masih ada orang tidak percaya dengan yang namanya Imam Mahdi. Bagaimana tentang pasukannya? Ceritakan dulu, Buya, sebelum kita masuk ke tema pasukan, kenapa orang masih nggak percaya dengan Imam Mahdi? Kenapa orang tidak percaya dengan Al-Mahdi? Sederhana aja. Karena Al-Mahdi itu pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu di masa Rasulullah, ada orang tidak percaya kepada sosok Nabi. Maka siapapun yang jadi pewaris Nabi, pasti ada yang tidak percaya kepadanya. Itu pertama. Yang kedua, karena memang Allah menyembunyikannya. Kenapa, Bu ya? Karena musuhnya juga sedang disembunyikan. Wow. Dalam hadis Nabi, jadi kalau mau mengenal Al-Mahdi, kenali musuhnya. Musuhnya Al-Mahdi adalah Ad-Dajjal. Masih banyak yang sok kritis, sok ilmiah. Mohon maaf saya nyebutnya sok kritis, sok ilmiah. Padahal data yang kita pakai itu ilmiah semua. Yes. Tapi kita nggak akan merasa paling ilmiah karena kebenaran hanya milik Allah. Kita sedang berusaha mendekati kebenaran itu. Barangkali di pemahaman saya ada yang salah. Tapi insya Allah data-datanya mendekati kebenaran. Nah, Dajjal itu kan kalau dalam bahasa Arab disebut mubalaghah. Mubalaghah itu berarti lebih super pembohong. Lalu mereka mengatakan Dajjal itu Amerika. Dajjal itu ketika sekarang adidayanya Cina, Dajjal itu Cina. Ketika dulu sebelum Amerika muncul, Dajjal itu Yahudi. Semua kata-kata itu menunjukkan bahwa mereka masih pragmatis. Yang ada, yang terlihat. Ini cuma sistem. Jadi Dajjal itu sistem. Seakan-akan mereka Sebentar. Dajjal itu orang atau sistem? Itu yang saya mau jelaskan, Bang Dik. Yes.
Kalau ada sistem handphone, sistem smartphone, sistem komputer, ada nggak yang merancang itu? Ada. Itulah Dajjal. Jika ada sistem kebohongan besar, konspirasi besar di alam semesta, pasti ada orang yang merancang itu. Berarti Dajjal sudah ada dong, Buya? Sudah ada. Maka dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, unzirukumuhu, aku mengingatkan kamu, memberikan warning kepada kalian mengenai ada dia. Wa kullu nabiyyin ba'da Nuh. Setiap nabi setelah pasca Nabi Nuh, Noh dalam bahasa teman-teman kita di luar sana, anzara bihi, mengingatkan bahwa akan muncul sosok ini. Berarti Dajjal ini musuh para nabi semua. Bahkan ada nabi yang terbunuh, Nabi Zakaria. Ada nabi yang nyaris terbunuh, yaitu Nabi Isa. Artinya bahwa setiap nabi terlahir juga ada Dajjal di zamannya. Dia juga orangnya. Oh. Karena Dajjal di kajian awal, Bang Dik masih ingat, Dajjal itu Ibnu Azazil secara ruhani. Jadi si Dajjal ini nama kecilnya kan Musa bin Sam'un. Itu nama jasad, Musa anak Sam'un. Tapi nama rohani dia ada. Ya, nama ruhnya. Nama rohaninya Dajjal bin Azazil. Itu nama dia itu. Dia binnya Azazil. Karena waktu ayahnya kan kurus. Tinggi kurus. Mohon maaf, mandul. Istrinya juga gemuk. Dan gemuknya bukan seperti gemuk yang kita lihat sekarang, lebih dahsyat lagi. Mungkin ketutup rahimnya atau segala macam. Dan setiap kali melakukan hubungan spesial itu mungkin spermanya tidak masuk sehingga tidak menjadi anak. Atau emang mereka tidak berbakat jadi anak. Datang ke semua tabib dukun, ternyata ada Azazil menyerupakan diri jadi tabib. Lalu dia dikasih tahu, Anda pergilah ke kuil berhala, lakukanlah hubungan di sana. Akhirnya yang melakukan hubungan sebenarnya zahirnya si bapaknya Sam'un, tapi batinnya adalah Azazil. Jadi dia adalah Ibnu Azazil, son of Azazil yang masuk ke manusia dan bertubuh. Jadi dia adalah iblis yang bertubuh fisik manusia. Itulah Dajjal. Oleh karena itu si Dajjal ini mengonsep bukan hanya memerangi ulama, tapi memerangi para nabi. Semuanya, Bang Dik. Maka dibuatlah konspirasi, sistem-sistem. Jadi sistem kebohongan alam semesta ini, otaknya dia. Tidak ada sistem kalau nggak ada yang merancang. Kira-kira gitu. Nggak ada Facebook kalau nggak ada yang buat, siapa namanya? Aku juga susah banget tuh namanya tuh. Saya asal nyebut aja, tapi bener. Apa namanya? Aku jubek gitu loh. Oke, Mark Zuckerberg. Bener kan? Saya nggak punya Facebook soalnya. Dulu ada. Memang saya kolanya agak susah, Bu, ya kalau boleh. Jadi gitu, Bang Dik. Ya. Saya mau tanya lagi. Kalau orang mengatakan, ini sistem, nggak ada tuh sosok. Percaya nggak? Ya, yang bikin sistem pasti sosok orang. Mungkin nggak sistem terjadi sendiri? Nggak mungkin. Itu sama dengan orang mengatakan alam terjadi tanpa ada pencipta. Iya. Allahu a'lam bishawab. Buya, sahabat dari Channel Romi, Jakarta, saya jadi keinget ya, kalau ada sebuah pasangan yang tidak resmi gitu, suka berjanji di satu tempat, ya, entah itu di klub-klub atau di hotel, dan terjadilah kelahiran itu. Lalu ternyata pasangan ini tidak bertanggung jawab. Ini laki pergi dan dia menanggung si perempuan ini. Dan anak-anak itu sekarang banyak loh, di pesisir-pesisir, di tempat-tempat tamasya. Dan mereka, maaf ya, menyebutnya anak setan. Dan itu sudah bersama dengan anak-anak kita sekarang. Buya, begitu kan kejadiannya, Buya? Saya pernah berjumpa dengan di daerah penghujung timur. Ternyata banyak orang-orang yang terlahir seperti Dajjal dilahirkan, Buya. Di satu tempat yang sunyi. Oh, itu beda, Bang Dik. Orang kalau melakukan itu karena nafsu lalu dia menyadarinya, Allah terima tobatnya. Beda. Tapi kalau dengan bapaknya Dajjal, Sam'un, dia memang syirik, menyekutukan Allah. Jadi melakukan hubungan itu atas dasar ritual syirik. Oke. Jika dia melakukan sebagai seorang yang
pemaksiat tapi tidak kufur. Itu lain cerita. Jadi beda ya. Bedanya gini, seperti Buya katakan, maksiatnya orang yang bermaksiat adalah dia orang yang berputus asa atas pintu maafnya. Gitu ya, Buya? Iya. Baik, maafkan Buya. Dan sekarang kita lebih menekankan siapakah pasukan Imam Al-Mahdi ini? Al-Badr ini siapa dia? Ya, tadi kan kita bahas Dajjal, terus Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi itu juga sosok yang pasti ada, bukan sistem. Bukan sistem. Ya, masa ada pasukan tanpa ada komandonya? Yes. Ya, nah, maka komandan dari komandannya itu, jenderal dari semua jenderalnya itu, itulah Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi itu gelar, Bang Dik. Artinya orang yang diberikan petunjuk. Maka tentara Al-Mahdi disebut Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin. Itu satu nama. Jadi namanya ada beberapa nama. Ya. Al-Mahdiyin artinya orang-orang yang juga mewarisi metodologis Al-Mahdi. Jika Al-Mahdi ruhnya diajak bicara oleh Allah, ruhnya diajak berdialog, dibimbing langsung oleh Allah, maka Al-Mahdiyin akan mengikuti itu. Dan dia tidak mungkin sendiri. Dia pasti berjamaah. Tapi Allah masih sembunyikan mereka. Di mana hanya Allah yang tahu. Sebentar Buya, saya potong. Tadi Buya mengatakan Dajjal pun punya nama ruh. Ya, itu plesetan istilah saya. Istilah. Karena kan repot, berarti sakti banget kalau kita ini harus memiliki nama. Dajjal itu punya kesaktian bisa melihat keturunnya malaikat Jibril. Sakti itu. Lebih sakti dari Bang Dik pastinya. Ya, Bang Dik bisa ngelihat malaikat Raqib nggak? Belum pernah. Malaikat pohon? Juga belum pernah. Ya lebih sakti Dajjal. Dajjal itu pimpinan para malaikat, dia lihat. Wajar, dia kan pangerannya Azazil. Maka kesaktian Azazil itu dia bisa lihat. Dan ternyata dulu Jibril pernah menjadi teacher, mentornya. Bingung ya, pertanyaan kita loncat nih ya. Kalau beliau itu, maksudnya si Dajjal ini bisa melihat gitu, di mana kita harus bersembunyi. Maka nanti Al-Mahdi, tentu Allah wa makaru wa makarullah. Mereka makar, mereka konspirasi, mereka menyebarkan kebohongan. Allah juga bisa makar. Wallahu khairul makirin. Allah juga lebih baik makarnya. Makar Allah yang baik itulah Al-Mahdi. Ya. Ini yang sedang kita tunggu, ini yang sedang kita cari, ini yang sedang kita kaji-kaji setiap udah berapa bulan ini kita mengkaji tentang sosok beliau. Maka tentaranya adalah sosok yang mirip dengan mereka. Dan nggak mungkin kalau makar itu mainnya terang-terangan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Maka saya tidak percaya jika ada orang ngaku dirinya Al-Mahdi di YouTube, di Facebook, apalagi lewat email. Itu bakal dihabisi tentunya ya. Iya. Saya teringat kisah Sayyidina Nabi SAW ketika beliau masih kecil, masih remaja, beliau sudah jadi Nabi. Tapi belum mendakwahkan kerasulannya. Beliau SAW dipertemukan Allah dengan Bukhairah. Lalu terjadi dialog panjang, dan dialog itu hanya ada di kolbu para wali. Dialog itu. Lalu setelah itu dipanggil Abu Thalib, apa kata Bukhairah? Wahai Abu Thalib, hazal gulam nabiyun. This son is prophet. Ini anak seorang nabi. Yeah. Bahkan dia penghulu para nabi. Yeah. Kalau engkau bawa dia ke negeri Syam, di sana banyak Yahudi, mereka pasti membunuhnya. Ini rohib seorang rohib Nasrani. Maka nanti ada masa tentara Nabi, tentara Al-Mahdi berkawan beberapa saat dengan Nasrani. Ya, karena Nasrani juga ajaran cinta kasih. Al-Mahdi juga ajaran cinta kasih. Nanti kita lihat mana yang lebih kuat energinya. Oke. Ya, Buya, luar biasa penjelasannya. Teman-teman semua, kita tahu bahwa Islam ini terbagi menjadi 73 golongan. Sementara di penghujungnya menjadi 2 golongan. Satu. Menjadi pengikut Dajjal, pengikut Mahdi. Iya. Apa nggak ada lain di tengah-tengahnya, Bu ya? Ada Bang Dik kali. Ya, bukan begitu. Nggak ada Bang Dik. Jadi nanti itu cuma ada 2 golongan. Kelompok
Al-Mahdiyin, di luar itu pasti kelompok Dajjal. Nggak Pasti ada kelompok lagi. Dajjal. Pasti. Karena Nabi sendiri mengatakan dalam hadis Abu Daud, hadis Muslim, kalian nanti merasa masih beriman, tapi ketika bertemu itu sudah kafir. Berarti imannya belum sampai kepada kolbunya, baru iman akliyah, spirit, intelektual, baru iman badui. Pembuktiannya pembuktian pragmatis. Iya. Ya. Nanti kita akan diuji, Bang Dik. Nanti ketemu Al-Mahdi, Bang Dik sakit, nggak disembuhin dia. Ketemu Dajjal, disembuhin dia. Pasti ikut Dajjal. Wah, yang benar Bu ya. Iya. Nanti ketemu Al-Mahdi miskin atau kaya, harus berbagi. Miskin harus nanggung sendiri. Kalau ada Dajjal, kaya sendiri. Miskin pasti tidak Ya layak. Allah, mudah-mudahan saya punya mata hati, mata batin, Amin, ya mata Rabb. kolbu Amin, ya yang Rabb. bisa melihat kebenaran itu ya Bu ya. Kita semua. Ya. Ya, karena kita kadang-kadang ketemu guru kita merasa cuek, dia tidur, tapi tiba-tiba ketemu Dajjal melayani dengan baiknya, menjamu jamuan terbaik. Mudah-mudahan kita tidak bisa tertipu dengan itu Bu ya. Amin. Bu ya, kan ada perang besar nih. Istilahnya Malhamah Al-Kubro, ada perang besar. Saya jadi ingat ini nih Bu ya, sunnah Rasulullah, mudah-mudahan terjawab kali ini ya. Kita dianjurkan untuk berkuda, memanah, berenang. Jadi kepikiran, apa emang ada perang besar, kita harus pergi ke suatu pulau, kalau nggak bisa berenang, selesailah kita di ujung garis-garis pantai. Gimana dengan perang besar ini Bu ya? Apakah ini fisik, apa cuma apa ya? Fisik, Bang. Fisik. Katanya Fisik, tapi juga batin. sistem juga. Zahir dan batin. Gimana Bu ya? Maka saya lengkapi tentang pertanyaan yang pertama tentang Al-Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Dalam sebuah hadis itu, hadis Imam Abu Daud, seingat saya. Jadi ada sahabat bertanya, ketika Dajjal nanti keluar, Nabi mengatakan, barangkali di antara kamu ada yang bertemu. La'allahu ba'dun minkum. Barangkali sebagian kamu ada yang ketemu dia. Atau orang yang pernah mendengarkan hadisku ini akan bertemu dia. Ini menunjukkan bahwa ada sahabat-sahabat yang Allah panjangkan umur ruhaninya. Saya nggak mengatakan fisik. Ya. Kalau iya, itulah Al-Khidir alaihissalam. Ya, itulah Al-Khidir alaihissalam. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kolbu kami saat itu, kondisi psikologis kami saat itu? Ini akan menjawab siapakah tentara Al-Mahdi. Baru masuk ke Al-Malhamah. Nabi mengatakan, kulubukum, ya, kolbu kamu saat itu seperti kolbu kamu hari ini, ketika berhadap-hadapan denganku. Maka mereka pernah mengalami syak, mengalami ujian. Mereka juga ada yang bisa berdialog dengan Tuhan. Mereka diajar oleh Rasulullah untuk berdialog dengan kolbunya. Di antara mereka ada yang bisa mendengarkan tangisan pohon berbicara, pohon mengucapkan salam alaika ya Rasulullah. Itu mereka. Maka nanti di akhir zaman Nabi mau ulang. Jika kolbu mereka, bahkan Nabi mengatakan, barangkali ada khairun, ada yang lebih baik daripada kamu. Ini dalil bahwa kolbu Al-Mahdiyin, sebagian ada yang secara kualitas makrifat melewati makrifat orang-orang terdahulu. Bukan berarti imannya melewati para sahabat, tidak ada. Tapi makrifatnya melewati. Jadi Nabi memberikan clue khairun minkum. Bahkan lebih baik dari sekarang. Nah, jadi itu penciriannya ada di kolbu. Bukan di menunggang kuda, bukan di memanah, bukan di berenang, Bang Dik. Karena ini perangnya sudah perang iman. Dajjal itu bukan perang fisik. Fisik itu cuma salah satu peran dalam perang akhir zaman. Salah satu adegan, salah satu dari sesi yang muncul di akhir zaman. Sebelum itu perang iman. 3 tahun paceklik. Bang Dik bisa ganti iman. Kita diuji keimanannya. 3 tahun ada orang sakit, ada orang kena virus. Itu panik luar biasa. Karena banyak orang panik 2 tahun ini. Banyak yang ngaku Imam Mahdi.
Banyak yang ngaku dia sudah usul kepada Allah, padahal usulnya baru ke YouTube, usulnya baru ke hal-hal yang halu. Ya, saya banyak menemui hal itu beberapa waktu ini. Dan penciriannya satu, dia bergerak sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Sedangkan Al-Mahdiyin bukan sendiri. Nabi mengatakan qulubukum, kum antum, kamu. Jadi bukan sendiri, Bang Dik. Maka tadi walaupun Bang Dik mengatakan tentara Al-Badar, namanya yang tepat Al-Badri. Al-Badri. Bukan Al-Badar. Al-Badar itu nama Rasulullah. Kita pasukannya Al-Badri. Al-Badri. Al-Badri itu tentara yang kolbu mereka seperti rembulan. Ya, terangnya tidak membuat panas. Ya. Jadi nanti dengan kolbu yang tajam ini, mereka akan lebih kuat daripada orang yang sanggup berenang, sanggup main kuda. Kalau Bang Dik sekarang cuma main kuda, paling kuat poligami. Kita nggak ngomong itu, Bang Dik. Poligami itu nanti yang akan luar biasa. Kalau sekarang itu cuma ngicip-ngicip. Poligami itu nanti disahkan. Saya udah nyicipin, ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan, ketika laki-laki sudah banyak yang hancur mati, maka Al-Mahdi diizinkan Allah untuk menetapkan hukum, ya, rajul wahid, satu laki-laki boleh menikah 50 perempuan. Itu nanti terjadi. Mungkin perempuan-perempuan yang agak syak berdoa, semoga saya mati duluan, saya nggak tega. Di nanti itu tidak ada lagi cemburu. Mereka sudah asik, itu cuma status. Mereka sudah asik dengan ma'rifatullah. Masalah syahwat itu nomor sekian, Bang. Ini menarik nih, kita nanti habis bab inilah ya, kita ngomongin tentang yang 1:50 itu. Bu ya, kita balik lagi nih ya. Oke. Ini mudah-mudahan istri saya tidur waktu nonton channel ini. Bu ya, nanti kan Bu ya bilang 3 tahun paceklik ya? Ada masa. Karena saya begini, Bang Dik. Nggak mau tebak-tebakan, tapi Nabi kan mengatakan, asyaddun nas balaan, orang yang paling banyak dapat bala itu para Nabi. Lalu orang-orang yang amsal, yang mirip dengan Nabi. Yang mirip Nabi kan tentara Al-Badriyun, Al-Mahdiyin itu. Maka Al-Mahdiyin ini akan mengalami paceklik seperti Nabi dulu mengalaminya 3 tahun. Jadi apa yang dilakukan terjadi pada masa Rasulullah, itu terjadi persis, cuma beda zamannya, beda kondisinya. Tapi kejadiannya mungkin lebih parah, karena ini bukan nakut-nakutin, Bang Dik. Kenapa lebih parah? Karena kita sudah biasa hidup santai, mewah, apa-apa cuma bikin pencet. Nanti kembali ke zaman yang semuanya serba manual. Bang Dik masih ingat kalau ahli ekonomi mengatakan 2030 atau ahli-ahli bahan bakar, nanti habis. Kalau bahasa mereka begitu, bahasa orang-orang yang belajar eskatologi, barangkali itu awal dari hidup serba manual. Wallahu a'lam. Teman-teman, kita ini manusia, nggak makan, bisa tetap hidup loh. Ya, 15 hari, 10 hari, tergantung kondisi kita. Tapi kalau kita nggak minum, ya, 3-5 hari kita bisa mati. Dan tadi Buya mengatakan ada paceklik, musim hujan tidak turun selama 3 tahun. Kayak apa itu ya? Kalau orang memberikan air, itu seperti apa ya? Tetesan air di padang gurun gitu ya. Maka nanti kita akan berebut tentang air dan kematian ada di mana-mana, Buya. Ngeri saya bayangin ini, Buya. Saya nggak bayangin. Tenang, Bang Dik. Itu kan kabar takutnya, belum kabar baiknya. Ya, coba tenangin dulu, Buya. Yang tenang dulu ya, biar Bang Dik nggak deg-degan. Ya, tenangin dulu. Masih ingat Jenderal Talut? Nah, Jenderal Talut. Jenderal Talut itu adalah siloka, isyarat mengenai sosok Al-Mahdi. Talut ini melawan Jalut. Ada ja-nya. Jalut, bukan Dajjal ya. Tapi Jalut ini sebenarnya masih orang-orangnya Dajjal. Sedangkan Talut ini, dia orang-orangnya Nabi. Orang-orangnya Nabi. Jadi bisa jadi dia seorang Nabi tapi bukan Rasul. Talut dapat perintah. Kalau Talut dapat perintah,
berarti dia dapat wahyu dong. Berarti dia nabi. Mhm. Bahwa pasukan puluhan ribu orang, ketika mereka kehausan, tiba-tiba Allah ngasih ujian. Ngasih? Ujian keyakinan. Ini yang akan diuji nanti. Iya. Waliyaqtarif. Ya. Hendaklah kalau ngambil air itu apa namanya Bang Dik? Setangkup. Ini apa namanya? Setakup. Ya. Ya gitu deh. Kaf. Sebanyak ini. Jadi mereka kemudian nggak boleh pakai ember atau menggunakan alat minum atau botol, nggak boleh. Itu Iya. sebagian nggak percaya. Masa sih? Mereka meremehkan kata-kata ilham atau wahyu yang turunkan kepada Talut. Lalu mereka ada yang minum sebanyak-banyaknya, tiba-tiba kemudian malas, ngantuk. Kan dulu air nggak, orang dulu minum langsung aja Bang Dik. Air bersih, air mineral itu langsung bisa diminum. Karena belum kena deterjen. Bakteri ya. Ya, langsung. Virus. Tapi kelompoknya cuma satu. Kelompok? Dari puluhan ribu. Ah. Sisa cuma 313. Dari puluhan ribu, tentara Talut cuma sisa 313. Selebihnya ada yang, Talut, PA gitu ya. Talut mah kacau. Masa kita haus dilarang minum? Jadi disitulah diuji. Kita sedang bergantung kepada air atau bergantung kepada yang mengirim air. Ini yang isi lokanya, ini majasnya, ini hikmah yang. Kenapa ayat itu ditaruh di awal-awal Al-Quran? Bukan taruh di tengah Al-Quran. Supaya kita sering lewati baca ayat itu. Maka saya belajar dari isyarat-isyarat para ulama. Oh ini ternyata tentara Al-Mahdi. You must know Talut. Kamu harus labudda an ta'rif haqa'iq Talut wa junudi. Kamu harus tahu tentara Talut. Itulah ciri-ciri tentara Al-Mahdi. Jadi dia ada keyakinan di kolbunya. Kolbunya bergantung kepada yang menurunkan air. Seandainya air tidak turun, kan yang menurunkan air masih ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus ada surah Al-Kahf? Al-Kahf 309 tahun itu Ashabul Kahfi tidak makan, tidak minum, tidur. Kok bisa hidup? Apalagi cuma 3 tahun. Ini siloka juga Bang Dik. Ya. Maka tentara Al-Mahdi itu dia punya kerohanian Ashabul Kahfi. Bahwa mereka bergantung kepada yang maha hidup, bukan kepada benda-benda mati. Apalagi benda-benda yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Pemirsa channel Rumi Cafe Jakarta, apa yang harus kita pungkiri? Nabi kita itu sudah kita sepakati adalah Nabi akhir zaman. Ya. Jadi kalau kita tidak percaya akan adanya akhir zaman, dipertanyakan lagi keimanan kita. Air itu juga adalah lambang cinta yang terbesar untuk kehidupan. Kenapa kau abaikan? Dari mulai kamar mandi, kau buang-buang, dari cuci piring, bahkan wudhu sendiri. Ya, kau berpoya-poya dengan air. Orang tua kita bahkan leluhur tuh anak-anak disuruh mandi hujan. Sekarang awas jangan mandi hujan, ntar sakit. Seolah-olah kita ini mengutuk Allah yang menciptakan air, bahwa air ini akan merusak tubuh kita, padahal justru sebaliknya. Saya bingung sebenarnya bertanya apa nih di bab ini sama Buya. Terlalu jauh ke depan untuk menyelami kehidupan. Tapi kalau nggak ikut ngaji juga saya tersesat di jalan yang berliku ya. Buya, jujur aja kalau sudah Buya jelaskan begini, saya ingin menjadi pasukan Al-Mahdi bukan pasukan Dajjal. Ya. Tapi apakah saya harus pandai baca Al-Quran, jago dakwah, zikir setiap hari, terus beli pedang sama Ustadz sekarang banyak jual pedang nih. Halo Ustadz, saya bukan mengejek. Sebaik-baiknya saya, seburuk-buruknya Ustadz lah. Tapi kan banyak sekarang yang pada nawarin pedang nih Buya, 1 juta, 2 juta, katanya siap untuk berperang. Syarat-syarat tadi itu Buya, jago zikir, baca Quran, dakwah. Apa itu dia pasukan Al-Mahdi? Saya udah nggak masuk semua nih Buya. Tenang Bang Dik. Tenang. Alhamdulillah tenang lagi nih yang kedua nih. Masih ingat ciri-ciri Khawarij? Ya.
Nabi mengatakan, Khawarij itu dulu kurang ajar kepada Rasulullah. Rasulullah itu orang paling takwa. Tiba-tiba orang ini menceramahi Nabi dan mengatakan, Ittaqillah ya Rasulullah. Ente takut kepada Allah, wahai Rasul. Itu dia kurang ajar. Khalid ibn Walid ingin memenggalnya, tapi Nabi mengatakan, tidak, biarkan. Sebagaimana Nabi Allah Musa membiarkan Dajjal untuk lepas. Karena takdirnya bukan pada Sayyidina Musa. Begitu juga Zulkhuwaisirah, takdirnya bukan pada Khalid ibn Walid. Tapi barangkali takdirnya di tangan Bang Dik. Siapa tahu. Apa kata Nabi? Nanti akan keluar dari Zulkhuwaisirah imitasi-imitasi dari orang ini yang yatluna ayatillahi ratba. Hadis Bukhari ini, saya bukan membaca hadis rawahu Bang Dik. Ini hadis Imam Bukhari. Mereka membaca ayat Allah ratba. Apa? Membaca ayat Allah banyak sekali, hafalnya banyak. Jadi pencirian Al-Mahdi dan Dajjal kalau cuma pada kuantitas bacaan ayat itu sama. Bahkan mungkin pengikut Al-Mahdi itu hafalannya nggak sebanyak kelompok ini. Karena Nabi mengatakan ratbah, berarti kelompok Khawarij ini lebih banyak hafalannya daripada Al-Mahdi. Sedangkan penghafal di kalangan Al-Mahdi itu cuma beberapa. Selebihnya ya kayak Bang Dik ini kali ya, wallahu a'lam. Buya jangan naikin terus jatuhin lagi. Udah tenang jatuh gitu. Emang jangan saya hadapkan nama Dajjal, Buya. Itu namanya khauf dan roja, Bang Dik. Oh iya. Bang Dik kira saya ini tenang. Enggak, saya juga sebenarnya sedang menenangkan diri untuk menceritakan ini. Tapi saya senang sama Buya waktu itu. Buya tahu gitu, ngerinya akhir zaman, saya mendingan mati dulu aja sebelum kiamat. Tapi Buya bilang gitu, tidak. Anda adalah pejuang. Berjuanglah sampai titik nadir. Cinta banget Om. Tapi kan bekalnya belum ada ya. Jadi nih, para pemirsa, jangan lupa di-subscribe, ya, like, share, and comment. Ya, agar senantiasa ini semakin kita peduli, ya, semakin meningkatnya cinta kepada Ilahi, semakin banyak juga teman-teman yang Islami ini menyadari nih apa yang harus dilakukan. Bang Dik, ini perang fisik saja atau perang batin? Dua-duanya. Tapi yang paling penting batin atau fisik? Coba lihat Taulut. Taulut mementingkan keyakinan dalam batin kita atau minum air segar untuk fisik kita? Mana yang penting? Iya benar yang tadi yang batin. Oleh karena itu yang disiapkan bukan latihan fisik. Kalau begitu ya teman-teman yang fitness, yang punya silat itu lebih hebat. Kok langsung ke WNI saya. Yang dimaksud oleh kisah ini orang cuma minum air sedikit, Bang Dik. Dia nggak punya susu nutrisi suplemen. Ya mungkin perutnya kayak Bang Dik nggak six pack. Ini gendut ilmu ini, ente bilang saya rakus makan. Banyakkan ilmu. Ilmu dari Buya, lanjut. Jadi ini bukan perang fisik semata. Yang paling penting itu perang rohani. Ya. Jadi yang harus dilatih itu sekarang bukan lagi fisik semata, tapi perbanyaklah latihan rohani. Adapun fisik sekedar menjaga kesehatan. Supaya kita kuat bergadang, kuat tahajud berdiri, biar livernya nggak rusak, empedunya oke, ginjalnya nggak hancur, metabolisme, sekedar itu Bang Dik. Tapi itu sederhana. Coba tadi minum yang sedikit. Ternyata di situ ada syifa, obat. Kalau dokter kan bilang 8 liter ya. Itu kan versi dokter fisik. Kalau dokter rohani tidak. Dokter rohani minum itu nggak terlalu banyak. Maka dulu para ulama wali-wali Allah, mereka bisa minum hari ini, 12 hari lagi baru minum. Mereka sibuk dengan yang maha memberi minum. Aduh, kata-kata Buya itu ya. Aduh, ini cowok aja saya jatuh cinta. Apa kabar dengan yang perempuan? Iya ya. Saya terlalu sibuk ya. Bahkan sekarang ada botol itu per jam tuh minumnya tuh. Ambil gede. Ternyata beliau bilang, sudah jangan terlalu sibuk dengan berapa liter gitu. Tapi
sibuk dengan yang menciptakan kesehatan dan menciptakan. Keren Buya. Masya Allah. Kalau Saya- orang Buya, mengatakan sebentar. ya, Saya ini kan ganteng permanen. Kalau Buya tuh ganteng permanen kuadrat lah udah. Saya udah aku harus akuin lah. ampun Bang Dik. Lanjut Buya. Kalau orang mengatakan jiwa sehat dalam tubuh yang sehat, kalau dalam tradisi kita dibalik. Dalam Jismun salim fi qalbin salim. ya Allah. Jisim yang sehat itu karena di dalamnya kolbu itu sehat. Dan ternyata teman-teman saya para dokter sudah banyak yang sepakat karena ada dokter namanya psikiater ya. Bang Dik misalnya suka cemas. Biasanya penyakitnya suka sesak napas, asma. Atau misalnya GERD, berarti tulul amal. Banyak pikiran. Tapi nggak semua ya Bang Dik. Jadi tidak semua orang yang asam lambung berarti dia banyak pikiran. Mungkin dia banyak istri. Baiklah, pemirsa, sampai di sini saja perjumpaan kita. Kita akan bahas lagi. Buya kembali lagi kepada pasukan Oke. Badri, ya, pasukan Al-Mahdi. Rasulullah kurang apa sih Buya? Dia gagah perkasa gitu, ditakuti oleh musuhnya, disebut namanya, itu bergetar. Tapi kan dia dikenal dengan kelembutan hatinya. Yang dibawa adalah ilmu cinta. Kenapa ujung-ujungnya nih orang Islam ini ribut, terbelah menjadi dua, diakhiri dengan peperangan yang tadi. Apa yang salah? Di mana jembatan yang rubuh ini? Kenapa Bang Dik lupa dengan surat Al-Baqarah ayat 30? Saya apal dia kagak punya. Saya udah sering membacakan itu. Ketika Allah mengabarkan tentang kabar masa depan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika aku mengatakan kepada malaikat bahwasannya aku memilih ada khalifah mengurus bumi, yaitu manusia. Lalu ada malaikat, waktu itu masih ada malaikat api dan malaikat cahaya. Si malaikat mengatakan, kenapa engkau menciptakan di muka bumi perusak dan pembunuh? Kelompok satu lagi mengatakan, padahal kami kan suka berzikir, banyak wirid. Ya kalau sekarang kami ini ahli tarekat, kami ini ahli mazhab. Saya ingat Buya kalau itu tentang malaikat api itu. Lanjut Buya. Berarti memang tabiat kita pada dasarnya tanpa ada setan pun kita ini akan selalu begitu. Tubuh ini tubuh binatang Bang Dik. Iya. Binatang itu ada dua jenis. Binatang ternak yang berebutan syahwat, makan, minum, seksual. Buas. Ada binatang buas yang berebutan kekuasaan. Nah, tubuh ini apakah dia mendominasi ruh yang Allah tiupkan atau ruh yang mengomandoinya? Iya. Jadi jangan pusing. Makanya kemudian Nabi ketika berdoa, ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan kelaparan. Amin, kata Sayyidina Jibril. Jangan hancurkan karena tenggelam. Amin. Hadis Muslim. Ya. Tapi ketika baginda Rasul SAW mengatakan, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan perpecahan. Yaitu mereka merusak satu sama lain, membunuh satu sama lain. Lafaznya lah yahlik ba'duhum ba'dah. Atau tahlik ba'duhum ba'dah. Merusak, menghancurkan, menumpah darahkan satu sama lain. Ternyata baginda Rasul SAW ketika naik malam Mi'raj, beliau melihat takdir kita. Takdir kita ini nanti akan perang. Maka, wallahi Bang Dik, tidak ada satu pesantren kecuali ada konflik di dalamnya. Tidak ada satu tarekat kecuali ada konflik di dalamnya. Tidak ada satu zawiyah kecuali ada konflik di dalamnya. Ini konflik apa? Apa konflik hewan ternak, hewan buas? Ada lagi konflik syaitani, suka mengibuli. Atau konflik malaikat, konflik-konflik zikir. Atau sudah sampai kepada makom la makom, itu ruh. Ruh itu tidak ada konflik. Semuanya enjoy, semuanya santai. Karena ruh ini adalah hembusan Allah. Maka jangan pernah disesali. Kok umat Islam ini takdir kita. Dan ini dikabarkan Allah di Quran. Ini dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dan disepakati kesahihannya. Jadi Bang Dik jangan sok pahlawan kemudian ingin menyatukan Ustadz.
Ustadz aja nggak bisa bersatu. Iya. Jangan kemudian mimpi untuk menyatukan para kiai. Kiai tidak bisa bersatu. Kiai cuma ada politik perang. Meninggal nggak mengunjungi, menganggap ini sudah beda ideologi bahkan iman. Saya sudah diperjalankan Allah ke banyak wilayah, alhamdulillah di Indonesia. Dan yang paling membuat para kiai ini perang, satu sama lain perang emosi, itu adalah politik. Dan benar, Al-Khawarij itu nanti merusak kita lewat jalur politik. Jadi nanti Bang Dik atau teman-teman Bang Dik bisa saja benci dengan seorang ustadz cuma karena beda coblosan. Dan saya tidak mau masuk barisan itu, walaupun coblosannya beda, saya cinta mereka semua. Allahu a'lam bishawab. Suka saya dengan kata itu, saya cinta semua. Buya, pemirsa mau tanya sama Buya. Buya, takdir kita kan nanti perang. Mulai dari sekarang. Perang opini. Oke. Tapi kan rahmat Allah melampaui takdir. Andaikan teman-teman nih, kita kompak nih melalui channel Rumi Cafe Jakarta. Kita berbuat baik sekarang. Ya, kita bersedekah, kita ramah, memberikan senyum kepada lawan dan lain-lain. Mungkin nggak tuh Kak, Buya, takdir itu berubah? Kan nggak ada gunanya dong channel ini kalau nggak bisa menghimbau orang. Siapa mau menghimbau nih? Jadi takdir itu akan terlampaui oleh rahmatnya Allah. Nggak jadi tuh perang. Langsung ke surga. Kalau Nabi Muhammad berdoa tidak diterima, masa doa Bang Dik diterima? Nah, saya jual karpet dulu. Saya harus ke Tanah Abang nih, Buya. Buya jangan bikin saya putus asa dong, Buya. Apakah perang bikin Bang Dik putus asa? Bang Dik nggak mau jadi mujahid? Duh, justru ini saya mau rubah cita-cita saya, Buya. Dulu kan saya pengen jadi insinyur. Oke. Dulu lebih muda ingin jadi dokter. Sekarang boleh nggak saya cita-cita ingin jadi pasukan Al-Mahdi? Nah itu. Kalau udah mau jadi pasukan, siap perang dong. Mulai dari perang opini, perang batin. Emang harus perang, Buya, kan ada bagian komputer. Ada bagian akuntansi. Dapur umum ya. Apa ada jihad tanpa perang? Ujung dari semua jihad itu perang. Untungnya kita sekarang di zaman damai. Perangnya baru perang opini, perang status, perang dalil. Tapi di Suriah sudah perang. Muslim sesama Muslim perang, Bang Dik. Itu nubuat Nabi. Itu namanya nubuat, ramalan Rasulullah. Nabi tidak meramal, Nabi cuma membacakan takdir. Irak sudah perang, Muslim sama Muslim. Afghanistan perang, Muslim sama Muslim. Afghanistan, apalagi nanti? Yaman perang. Negara Muslim yang paling aman hari ini, negeri kita dan sekitar jiran. Ini sedang mau diporak-porak mana? 2019 tidak berhasil. Tapi masih banyak juga yang belum masih berpikir ini perang politik lokal. Ini bukan perang politik lokal, ini bahkan bukan lagi transnasional. Ini sudah perang global. Karena Muslim terbesar di dunia, Indonesia. Yang ada di Saudi, yang ada itu cuma 20% dari Indonesia. Indonesia lebih banyak. Gabung semua yang di Arab itu baru 20%. Hitungan kawan saya yang meng-count itu. Jadi kita ini target, Bang Dik. Saya bukan lagi mengkonspirasi, tapi jika para nabi dimusuhi oleh syaitan dan tentara-tentaranya, maka siapapun yang percaya kepada Rasulullah SAW pasti ada yang memusuhinya. Dan sunnatullah manusia merusak dan membunuh. Seperti yang disebutkan oleh para malaikat. Itu adalah manusia yang baru manusia hewani. Dia zahirnya manusia, tapi batinnya hewan. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan masalul kalb, seperti anjing. Di Quran disebutkan. Jadi ada manusia monster. Jadi kalau di film itu divisualkan manusia hewani itu bisa mutant. Itu bisa jadi superhero. Saya nggak percaya. Superhero itu khayali. Yeah. Tidak ada namanya perjuangan sendiri. Superhero akhirnya sudah tobat juga. Akhirnya mereka sekarang udah gabung, Bang. Ya, Avenger mereka sudah gabung. Artinya Ustadz nonton juga. Aku nggak nonton kecuali yang dulu-dulu. Sebelum pandemi. Setelah pandemi udah nggak sempat nonton, Bang. Kalau penonton yang kungfu-kungfu. Yang bisa
imajinasinya. Kung Fu Panda maksudnya. Kufu Bang Dik. Oke. Jadi kita harus ridho. Pertama harus ridho. Menerima kenyataan itu. Ini sebagai qada dan qadar. Tidak bisa digeser. Tidak bisa digeser. Ya. Lalu yang kedua, husnuzon billah. Oke. Berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, kita latihan ruhani. Latihan rohani harus mengenal ilmunya. Disebut ma'rifatur ruh. Ilmu ruh inilah dari dulu yang dikejar-kejar oleh kelompok ahlul kitab. Yes. Yang bertanya kepada Nabi. Ini kan juga siloka, Bang Dik. Ini cuma isyarat. Bahwa jika ahlul kitab bertanya tentang ar-ruh, berarti ilmu ini diburu-buru oleh ahlul kitab dalam pengertian lebih luas. Kaum intelek. Atau kaum spiritual. Karena ahlul kitab ini terbagi dua. Ada yang ahli dalil, ada yang ahli rasa. Mereka, kelompok ini dua-duanya sedang ingin mencari ilmu tentang energi abadi yang disebut ar-ruh. Tapi Allah mengatakan lewat lisan Nabi, kamu hai ahli kitab tidak berikan ilmu ini kecuali sedikit. Dalam bahasa ilmu tafsir dan usul fikih ada namanya fahmul mantuq, pemahaman yang tertulis, yang terkatakan. Ada yang bukan terkatakan, ada yang mafhum, tersirat. Yang tersirat. Tersiratnya apa? Kamu ahli kitab hanya diberikan sedikit. Tapi kamu hai Muhammad akan diberikan banyak. Dan pewarisnya adalah Sayyidina Al-Mahdi. Dan ini penting saya sampaikan Bang Dik kepada orang yang masih meragukan persoalan juru selamat, Mesiah, bahwa semua agama, semua kepercayaan sepakat bahwa pasti ada juru selamat di akhir zaman. Apapun agamanya coba tanya. Ya. Apapun kepercayaannya dia percaya. Yang keluar dari kepercayaan manapun, agama manapun, mereka akan meragukan itu. Dan saya tidak mau keluar dari barisan itu. Ya. Namun kita berusaha, kita sedang berusaha, kita nggak boleh merasa kita aman. Cuma dengan latihan kuda terus merasa benar. Cuma dengan latihan memanah terus sudah siap. Tidak. Yang dipersiapkan adalah apa yang dulu Tolut persiapkan kepada 313 orang ini. Saya memikirkan ngeri sekali karena dari puluhan ribu kok sisa 313. Mudah-mudahan kita yang termasuk ya, We. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Teman, Buya, kan banyak orang sekarang ngaku-ngaku Imam Mahdi, ya, pakai panji-panji, berbendera. Di Khurasan Timur Tengah itu sudah lahir orang-orang seperti itu. Anda ini Buya, di hadapan saya, di warga saya, di RT saya, dia menganggap bahwa Imam Mahdi itu gimana reaksi saya, Buya? Buya sih punya penglihatan. Saya kan enggak, saya manusia biasa, Bang Dik. Yang bener, Buya? Saya manusia biasa, saya masih makan, saya masih nikah. Kemarin sih dipegang Buya baik nih, pinggangnya. Berarti Buya ada ilmu kedokteran juga. Atau ada bacaannya lah. Dokter-dokteran. Oh, dokter-dokteran. Siap, udah sembuh pinggang saya, amal. Senyum terus makanya saya. Alhamdulillah. Yang kita lakukan, fa'arid anil jahilin. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kan saya nggak ada ilmunya, Buya. Tahu bener gimana? Kan ada saya, Bang Dik. Iya, bener. Nih gunanya nih kita kalau ngaji ada guru. Ya, jangan nonton di YouTube melulu. Ya, nanti harus cari guru nih, kayak Buya nih. Ya kan saya dulu juga nggak ngaji, sekarang ngaji mulu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Buya lari dari dia? Oh tidak, kita berpaling artinya tidak menanggapi. Yang datang dulu kan itu usaha kita untuk tidak menanggapi, tapi mereka mengejar kita. Ya. Artinya ada yang ngaku Al-Mahdi, ada yang mengaku pemimpinnya adalah Al-Mahdi. Oke. Ya. Jadi untuk meluruskan ini pertanyaan di akhir-akhir ya. Untuk meluruskan niat saya menjadi pasukan Imam Al-Mahdi ini, visinya apa? Niat saya harus tulus nih ya. Kita ambil dari lafaz Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya yang dibimbing. Dalam surah At-Taghabun, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya, yakin kepada Allah, yakin itu berarti tidak ada syak sama sekali. Yahdi qalbah. Allah akan bimbing kolbunya. Bimbing kolbunya. Lewat apa? Lewat ruhnya. Lewat hembusannya.
Maka yang mesti kita persiapkan untuk menjadi bagian mereka, mempersiapkan kolbu, supaya tidak lagi berkiblat memikirkan ilmu-ilmu yang zahir-zahir semata. Tapi juga kemudian membalik dia kepada ruh. Karena kolbu ini mempunyai dua arah. Satu, dunia, disebut idbar. Kiblatnya kolbu adalah ruh. Karena disitulah Allah berbicara. Di saat ruh ini berzikir, Allah memandang. Tapi jika kolbu kemudian berkiblat kepada ruh, mulai mencari ilmu ruh, mulai bermajlis dengan orang yang membahas ilmu ruh, maka kolbu itu sudah masuk ke jalannya. Itu yang disebut waman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Koreksi kalau keliru ayatnya, Bang Dik. Siapa yang berjuang fina. Jadi ada berjuang itu ada dua. Satu, Fi sabilillah, di jalan Allah. Itu fisik. Ada fina, di dalam kami. Di dalam kami. Fina. Apa fina? In God. In apa? In us, ya. Dalam kami. Berarti tidak ada di situ nafsiyah. Nggak ada aku-aku, keakuan kelompok, keakuan tarekat. Maka siapapun yang bertarekat, bermazhab, membuat sekolah, membuat pesantren, membuat pergerakan, jangan merasa diri paling benar. Kita sekarang sedang belajar jadi orang benar. Ya, maka kalau begini berarti ruhnya sudah hidup. Disitulah baru muncul keren. karakter. Ruh itu karakternya Rahman Rahim. Suka. Jadi ruh itu, Bang Dik, dia ada dua karakter di sana. Iya. Satu Rahman, satu Rahim. Rahman ini menyayangi semua makhluk, siapa saja. Sedangkan Rahim menyayangi kekasih-kekasihnya. Wow. Ya, jadi kita mesti mencari jalan ruh. Bukan hanya, ini bedakan ruh dengan kolbu. Karena sampai sekarang masih banyak pemimpin-pemimpin tarekat menyamakan kolbu dengan ruh. Kolbu dengan nafs. Itu kesalahan fatal. Berarti pembacaannya belum selesai kepada kitab-kitab terdahulu. Dan pengalaman spiritualnya masih mentok pada wirid riyadhah. Wirid, zikir, riyadhah, latihan, puasa. Iya. Ke depan bukan hanya itu. Ya, lebih dari sekedar itu. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, saya jujur ya, berada di samping Buya ini dengan bab seperti ini, pasukan Imam Al-Mahdi, pikir aja jalan gitu, terbang Buya. Menangkapnya itu pun sulit. Ya. Buya, mudah-mudahan saya diterima menjadi pasukan Imam Al-Mahdi dan siap berhadapan dengan Dajjal. Amin. Tapi mudah-mudahan sebelum waktunya saya udah diwafatkan dulu. Waduh, Bunda diwafatkan? Enggak, takutnya loh. Sudah ada yang amin, Bang Dik. Ya kan, kadang-kadang Anda pikir pergi haji, tapi 25 tahun lagi. Tapi kan udah niat. Dicatat gitu loh maksudnya. Ya. Mau enaknya aja saya. Buya, bikin mutiara, Buya. Bikin apa ya istilahnya. Bikin pedoman lah buat kita nih di penghujung materi ini. Karena sekarang udah ada pandemi dengan tingkat lebih parah gitu kan. Ya, mematikan, yang dirusakkan pikiran tuh Buya. Ya, jadikan Buya ada sistem yang sudah berjalan gitu Buya ya. Dan saya suka sama Buya dengan cara berpikir analoginya. Saya menjadi yakin tadi dari samar sama sekali. Apa ke depan Buya sebagai penutup? Yang mesti kita lakukan konkret, Bang Dik ya. Mulai berjuang melawan diri sendiri. Karena siapa yang meleburkan dirinya, maka dia akan menemukan yang mengendalikan dirinya. Wow. Siapa yang mengenal kolbunya, dia akan mengenal yang membolak-balik kolbunya. Wow. Semoga hati kita, kolbu kita nanti menjadi pewaris kolbu-kolbu sahabat Nabi yang disebutkan di hadis yang saya sebutkan tadi. Kolbu mereka, kelompok pasukan Al-Mahdi, seperti kolbu kalian, para sahabat. Semoga kolbu kita semua makin dari mereka. Amin. Mulai menata hati, mulai belajar ma'rifat ruh. Bukan hanya sekedar wirid,
Jadi jangan hanya jadi kolektor wirid ijazah, kolektor baiat dan talqin. Tapi mulailah jadi kolektor knowledge of ruh, energi abadi yang Allah tiupkan ke dalam alam semesta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Buya, luar biasa. Teman-teman, menarik sekali yang disampaikan Buya tadi ya. Saya sedikit tergetar dengan apa ciri-ciri pasukan Imam Al-Mahdi tadi. Dia merasa tidak benar dan dia juga mencurigai kebenarannya sebagai sebuah pembenaran. Jadi yang paling indah memang kita harus puasa kebenaran ya. Walaupun kita benar, tapi berpuasalah atas kebenaran itu. Sehingga Allah yang maha benar akan menyelinap sebagai kebenaran yang absolut di hati kita. Dan satu lagi Buya, kita kan tadi Buya bilang, belajarlah pada setiap guru, carilah ilmu dunia, tapi ada saatnya kita menghadap dalam diri kita. Ada guru di hati kita, ada alim yang tersembunyi yang harus kamu kenali. Luar biasa channel Rumi Cafe Jakarta ini. Semoga tetap lestari ya. Mudah-mudahan juga seluruh kerabat kerjaan yang bertugas sehat-sehat walafiat. Ini yang memberikan baju nih. Waduh, preview dari Bayi Itang Yunas. Ente makin berkah hidupnya. Buya, sehat di dalam kebaikan-kebajikan, panjang umur di dalam kesolehan. Buya sangat diperlukan banyak ilmu kajian yang tadinya bukan untuk umum, sekarang terkuak di majelis-majelis. Ya, beraninya Buya ini, salut dan salut. Saya nggak boleh terlalu banyak muji beliau juga ini, karena pujian hanya milik Allah. Al-Fatihah buat Buya ya. Teman-teman, kita baca Al-Fatihah buat Buya. Mudah-mudahan Buya ini diberikan cahaya di atas cahaya sehingga dia tidak silau dengan cahaya-cahaya dunia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saya Dik Doang, mewakili channel dari Rumi Jakarta. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit, saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.